Oke, selamat datang di Siltalks, tempat di mana kita menjelajahi seputar jurusan Sistem Informasi yang ada di Telkom University Surabaya. Oke, sebelum lanjut, kenalin, aku Revania Kaila Evatna yang akan jadi host Siltalk kali ini. Di episode kali ini, aku nggak akan ngajak teman-teman buat bahas tentang coding ya, apalagi kita habis UTS juga kan nih. Kali ini aku akan bahas tentang di luarnya coding nih, tapi tetap masih tentang sistem informasi. Tentunya aku nggak bakal sendiri buat bahas tentang sistem informasi. Kali ini aku akan ditemani oleh Bapak Alifiansa Adiski Hidayat, Eskom Mkom. Kepada Pak Alifiansa, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan mungkin Waalaikumsalam sebelum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin ada yang belum kenal saya ya. Nama saya Alfian Syahris Hidayat, bisa dipanggil Pak Fian. Monggo, Mbak. Oke, oke teman-teman di sini udah ada Pak Fian nih yang bakal temenin kita semua buat bahas tentang sistem informasi. Mungkin yang pertama-tama bakal aku tanyain dulu nih ya teman-teman. Mungkin Pak Fian nih, latar belakang pendidikan S1 sampai S2-nya nih di jurusan apa ya Pak? Ya, kalau saya itu S1 dan S2 itu di sistem informasi ya. Jadi selaras dengan prodi kita. Untuk S1-nya saya di ITS, saya mengambil laboratorium, istilah laboratorium sistem enterprise. Ya, kita berfokus pada ERP. Kalau di S2 ITS saya kebetulan kuliahnya juga di ITS di mana fokusan labnya itu terkait eh, psikologi manusia terhadap terhadap sebuah sistem itu. Oke, jadi dua-duanya dari sistem informasi nih ya Pak ya. Untuk itu kali ini saya juga mau tanya nih Pak, kenapa sih akhirnya buat milih jadi dosen di apalagi Telkom University Surabaya sendiri ini Pak? Ya, eh, mungkin sebenarnya kalau mengapanya itu karena yang pertama saya itu suka suka memberikan ilmu, suka menyebarkan ilmu ke mahasiswa dan juga teman-teman saya. Dulu kebetulan saya pernah menjadi asisten dosen ketika S1 dan ketika menjadi asisten dosen saya istilahnya menemukan sebuah passion, rasa menyenangkan ketika mengajar. Lalu juga kebetulan saya juga pernah mengajar dan juga mengelola sebuah kampus swasta di Surabaya. Jadi makanya saya sekarang menjadi dosen. Begitu. Oke, baik. Jadi enjoy ya Pak buat ngajar teman-teman ini. Iya, anggapannya kalau sudah Kalau merasa hobi, ya udah pasti akan enjoy gitu sih, Mbak. Oh ya, alhamdulillah enjoy banget ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak di jurusan sistem informasi sendiri nih Pak Fian jadi dosen di matkul apa aja sih Pak? Untuk mata kuliah saya saat ini saya mengajar ketika profesi. Semester lalu saya mengajar pemantauan evaluasi dan juga adopsi IT. Ya, mata kuliahnya ke arah manajemen sih, Mbak. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih yang nggak terlalu enjoy di coding mungkin juga bisa di manajemen ya Pak ya. Oke. Tadi kan kita bahas juga tentang manajemen nih Pak. Apalagi teman-teman nih pasti ngerasa banget kalau meskipun di semester 1, semester 2, semester 3 nanti juga atau di semester-semester selanjutnya itu pasti tetap akan ada coding. Jadi mau tanya aja sih Pak, gimana sih caranya kita biar bisa nentuin yang mana kita tuh harus fokus yang di manajemennya atau di codingnya gitu Pak. Sebenarnya gini, Mbak. Gampang, Mbak, sebenarnya. Kalau misalkan kita bingung ya, kita mau berfokus pada manajemen atau coding, itu sebenarnya bisa kita lihat dari semester 1, semester 2. Anggapannya semester awal itu adalah kunci, di mana kita menentukan mau masuk manajemen atau masuk coding. Anggaplah saya adalah lulusan dari sebuah SMK Telkom gitu misalkan. Maka kita biasanya sudah diajarkan coding, maka passionnya sudah ada sedikit ke arah coding. Tapi bagaimana dengan contohnya seperti saya? Saya ini istilahnya tidak ada background coding sama sekali. Tapi bisa, alhamdulillah bisa masuk sistem informasi. Saya mulai istilahnya mulai merasakan joy-nya ketika saya mulai mempelajari mungkin mata kuliah seperti algoritma APSI mungkin analisis dan pengembangan informasi. Lalu saya juga mulai merasakan joy dari masuk SI itu ketika manajemen layanan. Oh, berarti dari situ kita bisa istilahnya menyimpulkan bahwa saya ini cocoknya berarti masuk manajemen. Atau mungkin sampai
merasa bahwa oh coding ini menyenangkan, coding ini adalah sebuah puzzle yang bisa kita olah menjadi sebuah aplikasi yang berguna, maka berarti passionnya ke arah coding. Tapi kembali lagi, biasanya itu pengaruh dari teman-teman juga faktor kuliah, faktor-faktor seperti dosen dan kuliah itu terkadang juga mempengaruhi. Nah, mungkin gitu sih kalau dari saya. Oke, jadi di track tuh dari awal gitu ya Pak. Mau kita ke manajemen atau mau ke coding itu di track dari awal. Oke, kalau gitu buat ngambil di fokus manajemen sendiri nih Pak, apa sih yang harus kita persiapin nih? Apalagi soft skill, hard skill yang harus kita siapin tuh kira-kira apa ya? Nah, kalau biasanya manajemen itu biasanya itu yang terpenting adalah suka membaca. Itu wajib. Karena biasanya manajemen itu nanti kita akan bermain dengan standar-standar. Mungkin kalau di manajemen layanan kita mengenal dengan ITIL. Mungkin kalau misalkan tata kelola kita biasanya mengenal OBIT dan segala macamnya. Jadi yang pertama kita harus terbiasa membaca. Yang kedua, istilahnya eh, gampangannya gini, ketika kita istilahnya mau masuk ke arah manajemen, maka kita selain membaca juga harus bisa mengenal kondisi kondisi istilahnya di luar sana seperti apa. Anggaplah ketika kita mempelajari tata kelola. Tata kelola sekarang lebih berfokus pada OBIT. Nah, tata kelola sendiri itu sekarang macam-macam. Kalau kita mau berfokus ke arah smart city atau e-government, maka kita perlu apa? Kita perlu belajar terkait fokus ke arah situ juga. Dan juga yang terpenting istilahnya kalau misalkan ke arah manajemen, dosen itu juga menjadi key point yang penting di sini. Karena apa? Karena kita mendekati dosen yang tepat, maka kita insya Allah akan mengikuti jalurnya beliau. Seperti itu. Misalkan mungkin Pak Ilham. Pak Ilham biasanya Smart Village, sampai tertarik untuk mengembangkan desa di rumah Anda. Maka silahkan mendekat ke Pak Ilham untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau. Biasanya seperti itu. Oke, jadi soft skillnya tuh juga harus dibarengi sama relasi ya Pak ya. Ya, benar. Nah, buat kenal sama dosen-dosen juga gitu ya Pak. Hmm. Oke, mungkin yang pertanyaan dari saya sendiri nih, Pak, pertanyaan dari lubuk hati saya sendiri nih. Eh, Jujur saya juga nggak terlalu bisa buat ngoding karena dari awal juga saya ini bukan dari background yang dari SMK, saya dari IPA. Apalagi dulu pernah les juga di IPS karena maunya dulu di rumpun sosial. Eh, Kalau belajar manajemen gini tuh masih butuh ngoding nggak sih, Pak? Kita masih perlu paham coding atau enggak sih, Pak? Sebenarnya kalau misalkan kita membahas terkait pentingnya ngoding apa enggak, ketika kita mendapatkan gelar sarjana komputer, itu biasanya orang-orang akan berekspek bahwa kita itu bisa mengcoding. Ketika kalian istilahnya mencari sebuah pekerjaan, ketika masuk ke tahapan interview, pasti pertanyaan pertama adalah kamu sudah bisa ngoding bahasa apa? Nah, kembali lagi, apakah penting apa enggak untuk belajar coding? Di sistem informasi istilahnya kita tuh dikatakan harapannya penting. Anggapannya kita nggak perlu bisa jago ngoding, dalam arti kita bisa merem sambil ngoding itu nggak perlu. Yang diharapkan adalah kita bisa memahami logikanya dan bisa istilahnya membaca codingan dari orang-orang lain. Kalau semisalkan insya Allah sudah bisa membaca, maka istilahnya apa? Sudah membuka beberapa pintu rezeki lain. Contoh misalkan bisa menjadi sistem analis, yang istilahnya itu berarti kita bermain-main dengan APSI, algoritma dan analisis analisis pengembangan informasi yang diajarkan oleh Bu Tita. Kalau misalkan kita memahami codingannya, contoh misalkan apa namanya pengembangan aplikasi, kita bisa bermain di datanya juga, manajemen data. Itu juga masuk ke mata kuliah manajemen data enterprise. Jadi banyak sebenarnya Mbak. Kalau misalkan kita cuma perlu membaca, bisa memahami codingannya saja, itu sudah cukup biasanya. Gitu. Oke, jadi nggak terlalu masuk juga, tapi paling nggak kita harus paham gitu ya, Pak ya? Iya, benar sekali. Oke, kalau gitu mungkin ada juga teman-teman yang bertanya nih Pak, apalagi kan kalau coding tuh kalau emang udah expert, itu pasti ada aja kan orang yang mau ngajak buat kerjaan ya Pak. Terus Hmm. buat anak-anak yang fokusnya di manajemen ini pasti juga kepikiran dong Pak, gimana kalau, apalagi orang yang manajemen tuh pastinya lebih banyak kan Pak daripada yang orang-orang yang bisa coding. Mereka pasti kepikiran gimana kalau mereka tuh terlalu banyak orang yang bisa manajemen, jadinya mereka kebingungan buat cari kerjanya gimana. Hmm. Itu kira-kira gimana ya Pak? Caranya biar Nah, kita kayak tetap masih
mau buat belajar manajemen? Oke. Kalau misalkan kita berfokus pada satu kata manajemen ini ya Mbak, manajemen gitu ya. Manajemen ini tuh sangat luas Mbak. Kalau misalkan kita pecah menjadi dua, kalau misalkan di XI itu ada manajemen tata kelola sama manajemen data. Data itu bisa macam-macam lagi Mbak, dari data analis, lalu jadi data engineer, dari data istilahnya bisa data warehouse juga. Jadi kembali lagi, ketika kita mau masuk ke manajemen, jangan hanya oh manajemen seperti ini enggak, tapi kita harus fokus ke satu tujuan. Manajemen seperti apa yang ingin kita fokuskan. Nah, contoh, misalkan, dahulu saya bermain dengan istilahnya audit, audit IT. Nah, audit IT fokus ke arah mana? Oh, saya audit IT-nya fokus ke arah manajemen layanan saja. Berarti saya akan pelajari ITIL dari ITIL yang sekarang V3 sudah mulai masuk V4 dan segala macamnya. Misalkan saya mau bermain dengan tata kelola. Nah, tata kelola sekarang itu seperti apa? Standarnya sangat banyak. Jadi kita kalau bisa dari sekarang, ketika kita ingin fokus ke manajemen, harus sudah membuat sebuah, istilahnya sebuah roadmap. Saya mau fokus ke arah smart village. Oke, berarti saya harus mempelajari apa saja. Gitu. Insya Allah ketika nanti kita berfokus pada satu hal, dan istilahnya kita sudah memiliki pengalaman yang banyak di daerah, di ranah situ, maka insya Allah maka insya Allah pintu rezekinya kalian akan sangat lebar. Biasanya daripada kalian nyari, nanti biasa-bisa kalian yang dicari gitu. Kalau sudah pro. Amin, semoga teman-teman juga gitu ya Pak ya. Mungkin yang pertanyaan selanjutnya nih Pak, apalagi tentang manajemen lagi mungkin ya Pak. Eh, apakah penting ya Pak kita punya skill komunikasi ini buat teman-teman yang ada di manajemen? Nah, itu juga saya juga tadi kelupaan ya. Komunikasi itu adalah kunci nomor satu. Nah, manusia itu istilahnya kalau misalnya kita ke arah psikologi, itu terkadang bisa ekstrovert, bisa introvert. Ya kan ya? Sebenarnya kan pembagiannya sangat banyak. Tapi kita pisah dua itu dulu, ekstrovert dan introvert. Ketika kita membahas terkait orang yang ekstrovert, dia akan sangat suka ngomong. Ya kan? Nah, untuk yang introvert ini, gimana Pak kira-kira? Apakah dia nggak cocok manajemen? Oh enggak. Introvert ini malah istilahnya apa? Introvert ini biasanya dia akan lebih fokus. Walaupun dia komunikasinya kurang, dia akan lebih fokus. Nah, harapannya untuk orang-orang yang istilahnya orang yang ingin mengarah ke manajemen, walaupun dia introvert atau extrovert, dia diharapkan bisa ngomong. Minimal adalah ngomong yang sopan santun dulu. Jangan kalau misalkan sudah bisa ngomong sopan santun ke rekan kerja ataupun ke temannya, baru kita nanti bisa ngomong kemana? Kita belajar ngomong ke banyak orang. Nah, skill ngomong ini tuh sangat penting. Karena apa? Karena sekarang itu istilahnya, kalau apalagi kalau di dunia manajemen, ketika kita sebagai seorang sistem analis, kita akan berkomunikasi dengan berbagai pihak, berbagai bagian. Jadi harapannya kalau mau ke arah manajemen, komunikasi itu sangat penting. Tuh. Ya itu teman-teman, bisa di-note sekalian ya kalau komunikasi itu satu-satunya jalan atau bukan satu jalan, jalan utama, jalan awal buat kalian bisa lanjut kerja nanti. Jadi mulai sekarang biasa sah buat komunikasinya ya teman. Lalu nih Pak, saya juga mau tanya, apakah ada tren yang Bapak lihat dalam sistem informasi yang akan memberikan peluang bagi mahasiswa di bidang manajemen di sistem informasi ini Pak di masa depan? Oke, kalau misalkan peluang saat ini ya, sebenarnya itu banyak. Dalam arti sekarang itu sudah mulai berkembang. Bahkan istilahnya manajemen itu sudah berkembang kemana-mana. Ketika kita masuk ke arah manajemen, manajemen sendiri sangat luas. Tapi ketika kita masuk ke arah manajemen IT, sistem informasi itu biasanya menjadi juaranya. Karena apa? Karena hampir seluruh program studi yang lain itu istilahnya memiliki fokus yang sendiri-sendiri. Apalagi kalau misalkan kita ke arah ke arah program studi manajemen sendiri gitu ya. Dia nggak akan berfokus pada IT, tapi berfokus pada manajemen secara general. Nah, di sisi informasi istilahnya yang di sini kita akan berfokus pada IT. Jadi itu adalah sebuah peluang juga. Nah, tambahan lagi mungkin itu kalau misalkan kita melihat tren, sekarang trennya kan lagi ke arah AI. Di mana AI ini sekarang nggak langsung itu bisa membantu kita dalam mengelola. Mengelola apa? Mengelola berbagai hal. Nah, contoh misalkan ketika kita membutuhkan
membutuhkan hal-hal penting terkait di perusahaan dia daripada kita menganalisis secara manual, kita bisa menggunakan AI. Anggapannya jadi apa? Kita sebagai orang manajemen juga penting untuk belajar AI tadi. Untuk apa? Untuk menciptakan peluang-peluang tadi. Eh, jadi harapannya kita bisa meringkas waktu dan juga apa? Kita bisa istilahnya menjadi apa? Menjadi nilai khusus juga bagi kita. Itu adalah peluang juga bagi kita. Apalagi orang-orang manajemen. Seperti itu. Baik, jadi penggunaannya tuh tergantung dari kitanya sendiri lagi ya, Pak ya. Iya, benar sekali. Tadi kan kita bahas, Pak Fian juga bahas tentang AI nih, Pak. Ada nggak sih, Pak, kita nih sebenarnya juga takut kalau kita peluang kerjanya tuh bisa digantikan sama AI, apalagi sekarang AI-nya tuh udah pada jobnya tuh udah pada bagus-bagus banget nih, Pak. Kira-kira gimana ya, Pak, biar kita tuh punya skill yang nggak bakal digantiin sama AI itu sendiri. Gimana? Oke, kalau misalkan skill ya terkait AI itu sekarang kan sangat canggih ya anggapannya. Dia sudah bisa mengeneratifkan sebuah gambar, mengeneratifkan sebuah video, bahkan membuat sebuah narasi yang sangat ilmiah pun bisa. Nah, sebenarnya skill kita sendiri, skill kita sebagai seorang yang berfokus pada manajemen itu tidak sebenarnya secara nggak langsung nggak bisa digantikan AI. Karena apa? Karena selain kita melihat, selain kita harus paham terhadap terhadap anggapannya terhadap standarnya, kita juga harus bisa menganalisis kondisi kekinian saat ini. Nah, AI itu terkadang agak sulit untuk menganalisis suatu kondisi di perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kita kalau misalkan akan menggunakan AI, kita harus menjabarkan semuanya satu-satu. Itu bakal kelamaan. Tapi kalau misalkan kita sudah paham, nah yang ada di otak kita ini, yang ada kita pikirkan itu sulit untuk untuk istilahnya digunakan untuk disamakan oleh AI. Jadi menurut saya AI ini anggapannya ya bukan sebuah ancaman sih yang bagi kita ya istilahnya, malah jadi bisa sebuah peluang karena inputan AI itu adalah inputan dari kita. Nah, outputannya itu nggak bisa kita cerna secara langsung. Karena apa? Karena kembali lagi, AI itu tidak 100% benar. Sedangkan kita kalau misalkan sudah paham segala macamnya, maka kita bisa dikatakan sebagai 100% benar. Karena sudah ada standarnya, sudah paham aturannya, dan segala macamnya. Itu. Oke, jadi kita dulu harus jadikan AI ini bukan sebagai ancaman ya teman-teman, tapi jadikan sebagai pembantu kita atau yang bakal ngasih tempat buat kita buat apa ya, resolve the world ini sendiri. Gitu. Terus Pak, kita nih mau tanya juga, seberapa penting sih inovasi dan kreativitas dalam bidang sistem informasi yang tidak selalu terkait dengan coding ini sendiri, Pak? Oke, kalau misalkan terkait inovasi ya, dan kreativitas tadi ya, kalau nggak salah ya. Nah, Iya, anggapannya benar. itu, kalau misalkan di sistem informasi, itu banyak, Mbak. Karena anggapannya contoh ketika kita membahas terkait manajemen, anggapannya kita mau menstandarkan suatu layanan. Nah, dari layanan A dan layanan B di perusahaan yang berbeda itu pasti akan istilahnya bisa berbeda hasilnya. Nah, permasalahannya pun juga terkadang unik-unik. Contoh misalkan karena A ini kaya, yang B ini kurang mampu, ketika kita mengcopy sistem yang ada di A ke B, maka dia akan kesulitan. Jadinya apa? Kreativitas kita pun agar apa, kreativitas kita diuji di sini. Dalam arti apa? Gimana cara membuat sistem tadi itu yang istilahnya untuk perusahaan yang menengah ke atas bisa digunakan ke perusahaan menengah ke bawah. Itu salah satu contoh terkait kreativitas. Contoh lagi misalkan ketika kita perusahaan A ini istilahnya sudah memiliki memiliki sebuah masalah yang unik. Dalam arti semua perusahaan itu tidak memiliki masalah ini, cuman dia yang punya masalah ini. Nah, kreativitas kita di situ juga diuji, inovasi kita di situ juga diuji. Bagaimana kita mengembangkan suatu suatu manajerial ataupun suatu sistem yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, suatu solusi yang istilahnya inovatif dan mutakhir. Gitu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan ya teman-teman dari aku sendiri, kalian tuh harus mulai nge-tracking gimana kalian mau eh, belajar di sistem informasi ini, terus tetap harus berrelasi, berkomunikasi dengan baik, inovasi dan kreativitasnya juga tetap harus jalan.
Jadi buat teman-teman yang merasa salah jurusan juga, tetap keep up the hard work. Jadi jangan merasa udah salah jurusan, udah mau nyerah aja. Di sistem informasi ini kita bisa coba banyak hal ya Pak ya. Kita nggak harus bisa coding, tapi kita harus bisa dan mau buat coba hal yang baru. Mungkin yang terakhir Pak, pesan buat teman-teman yang saat ini lagi ngerasa salah jurusan di sistem informasi sendiri ini Pak. Ya, eh, kalau misalkan terkait salah jurusan ya, saya dulu pun ketika S1 pun pernah merasakan itu. Saya jujur aja ini. Saya dulu itu semester 1 dan semester 2 saya itu saya merasa salah jurusan. Kok kayaknya saya salah ya, nggak cocok ya di informasi ya. Kok sulit ya ngoding itu ya. Nah, anggapannya gini, ketika kita merasa salah jurusan, berarti kita istilahnya kurang 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 semangat. Kurang semangat untuk apa? Untuk berkuliah ini. Carilah semangat itu. Jangan sampai istilahnya apa ketika kalian sudah semester 3, semester 4, semangat kalian masih belum ada. Kalau bisa semester 1 dan semester 2 itu mulai mencari semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk merasa bahwa oh ini adalah jurusan yang tepat. Ini adalah jurusan yang akan membawa saya menuju kesuksesan saya. Jadi carilah semangat itu walaupun itu kecil, itu akan menjadi istilahnya sebuah sebuah fuel untuk untuk semangatmu menghadapi 8 semester itu nanti ke depannya gitu. Jadi tetap jangan menyerah, carilah semangat itu walaupun hanya sekecil sekecil nasi, sekecil beras. Karena apa? Karena fuel sekecil itu akan membuat api menjadi semakin besar. Gitu dari saya. Ya, jadi teman-teman harus tetap semangat, tetap selalu yakin kepada diri sendiri ya teman-teman buat bisa ngelakuin 8 semester di sistem informasi ini. Mungkin begitu aja untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Alifensa Rizky Hidayat yang telah hadir untuk menemani kita dan sharing-sharing nih tentang sistem informasi. Oke, Ya, eh, sampai sini aja teman-teman. Aku Revania Kailaya Fatna, pamit undur diri sebagai host untuk kali ini. Sampai jumpa.